diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran di Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 2 SD, pastikan diri kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini. Pastikan kalian semua sudah berdoa dan siapkan buku-buku kalian. Jangan lupa alat tulisnya juga disiapkan ya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan video pembelajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Maria. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa bukan? Kita bertemu lagi belajar dalam video pembelajaran kali ini. Materi yang akan Ibu sampaikan adalah mengasihi semua anggota keluarga. Sebelum kita melanjutkan belajar, yuk kita bersama memuji Tuhan. Bersama-sama kita muliakan Tuhan dengan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Halo anak-anak yang hebat, kita akan menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan, kalian dengarkan baik-baik. Bu Maria akan bercerita seorang tokoh Alkitab yang dia sangat menyayangi semua anggota keluarga walaupun dia sudah diperlakukan dengan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Siapa ya dia? Ya, betul. Dia adalah Yusuf. Yusuf adalah putra dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel. Yusuf mempunyai 12 orang saudara. Di antara semua saudara-saudaranya itu, ternyata Yusuf adalah satu-satunya anak yang paling dikasihi oleh ayahnya. Nah, karena hal itu juga yang membuat saudara-saudara iri kepada Yusuf. Karena iri itu yang membuat mereka merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf. Mereka membuang Yusuf ke sumur yang kering. Ketika mereka melihat Yusuf ternyata masih hidup dan mereka melihat ada pedagang dari Midian menuju ke Mesir. Saudara-saudara Yusuf berkata, "Yuk kita jual Yusuf ini saja. Kita dapat uang dan kita tidak bertemu dengan Yusuf lagi." Nah, kemudian Yusuf dijual ke pedagang itu. Ketika Yusuf sama pedagang itu sampai di Mesir, Yusuf kemudian dijual kepada Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf dijadikan budak. Anak-anak tahu, menjadi budak itu tidak menyenangkan.
tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan sesuatu, tidak mendapatkan hak ketika dia sudah bekerja. Nah, selama di sana dia selalu diberikan pekerjaan yang berat, diperas, sehingga Yusuf merasakan hal-hal yang menyedihkan. Tetapi Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan walaupun mengalami hal yang seperti itu, anak-anak. Nah, karena ketekunan Yusuf itu juga yang membuat Tuhan memberikan anugerah kepada Yusuf, yaitu karunia mengartikan mimpi. Karena karunia itu juga yang membuat Yusuf menjadi penguasa di Mesir untuk mengatasi bencana kelaparan. Nah, anak-anak, ketika di Mesir sedang mengalami bencana itu, ternyata di seluruh negara bagian juga mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami bencana kelaparan, termasuk juga Israel. Nah, ketika Bapak Yakub dan anak-anaknya mengalami kelaparan dan mendengar di Mesir banyak sekali gandum yang dijual, maka Bapak Yakub minta anak-anaknya untuk ke Mesir membeli gandum itu. Anak-anaknya pun menurut, mereka pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Ketika sampai di Mesir, saudara-saudaranya itu bertemu dengan penguasa di Mesir, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf. Nah, tetapi Yusuf tahu bahwa yang datang dari Israel itu adalah saudara-saudaranya yang dulu pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tidak menyimpan dendam. Dia memaafkan saudara-saudaranya itu. Nah, anak-anak, ternyata tidak sampai di situ. Yusuf juga mengundang saudara-saudaranya untuk datang di perjamuan makan bersama. Nah, ketika saudara-saudaranya tahu bahwa itu Yusuf, mereka meminta maaf kepada Yusuf. Mereka mau mengakui kesalahan yang dulu pernah mereka lakukan. Nah, anak-anak, itu cerita singkat tentang Yusuf. Dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, ada 3 sikap yang bisa kita teladani untuk mengasihi anggota keluarga kita. Sikap apa saja yaitu? Anak-anak dengarkan dengan baik. Sikap yang pertama, mau mengakui kesalahan. Bu Maria yakin anak-anak pasti pernah melakukan kesalahan. Yuk, mulai sekarang kita belajar mengakui kesalahan yang kita lakukan. Sikap yang kedua yaitu mau memaafkan. Kita harus mau memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita, apalagi anggota keluarga kita. Nah, sikap yang ketiga yaitu mau berbagi. Kita tidak boleh egois, tetapi kita harus mau berbagi kepada semua anggota keluarga kita. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang mengasihi anggota keluarga. Tuhan memberkati. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Maria. Ingat, setelah video pembelajaran kali ini, Bapak Ibu Guru akan memberikan tugas. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun berada di rumah. Yuk, buat kalian yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Jangan lupa video pembelajaran tadi beri like. Tuhan Yesus memberkati.